Baik, Bapak. Charles maksud saya. Pak Charles kenapa ada di situ Pak Charles? Salah room ya? Teman-teman izin sebentar ke toilet. Satu foto dengan sejuta kenangan. Sudah. Baik, Bapak. Baik. Ya baik, salam teman-teman, selamat sore. Mungkin ini ya di room kita, saya minta tolong Ibu Lisa yang jadi pemandu kita supaya diskusi kita bisa berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Mohon izin saya tidak bisa mengaktifkan kamera, tapi nanti saya juga akan terlibat. Terima kasih. Oke, baik Ibu Ulan. Ini kita juga sama-sama belajar. Saya juga belum terlalu paham ini. Untuk modul 1.3 ini agak berat. Terus saya juga belum mengerjakan yang mulai dari diri. Iya. Sama, Bu. Belum mengerjakan, baru konsep terus disuruh menggambar. Ini yang saya tidak tahu menggambar. Berarti kita gunakan visi sekolah masing-masing saja, Bu, supaya diskusi kita bisa berjalan. Nanti dari visi sekolah itu baru kita sepakati visi yang kita pakai untuk kelompok kita. Seperti arahan Bapak Al tadi. Iya, setuju. Apakah masing-masing sudah hafal, tahu Iya. visi sekolahnya? Oke, kalau begitu izin
Ibu Clara mungkin yang bisa catat. Halo, Ibu Clara. Halo Bu, minta maaf ya Bu, saya memang tidak enak badan Bu. Saya lagi sakit dari Heeh. Ya, lanjut suara juga putus-putus. Jadi gimana, siapa yang bisa bantu tulis? Mana sah? Kita lihat. Tadi menentukan satu visi bersama, tugas pertamanya, tugas kedua membuat satu pernyataan prakarsa perubahan. Yang ketiga baru merancang satu rencana perubahan sesuai alur Bagja lengkap menggunakan kanvas Bagja. Oke, mungkin bisa tuliskan satu persatu dulu visi masing-masing, sekolah masing-masing. Bisa dimulai dari Bu Jenny? Ibu Elsie bisa bantu tulis? Putus-putus ya? Halo? Ada yang dengar? Dengar suara Dengar, Bu. saya? Lancar, Bu. Ibu Dengar, Clara mungkin dengar. yang tidak apa putus-putus ya? Oh, Ibu Elsie kayaknya Bu sudah Elsie malah keluar. terpental. Baik, sudah. Tulis visi sekolah masing-masing, Ibu Clara. Mungkin bisa diketik saja di ini, di chat ya. Bisa. Hmm. Ini tinggal kita bertiga. Tugasnya tadi Bu Lisa, ya. lihat satunya WA ya. Saya ada WA. Oh. Jadi teman-teman nanti kita gunakan visi sekolah kita masing-masing, tetapi nanti kita akan sepakati membuat kesimpulan dengan mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Ingat yang kita sudah pelajari di modul 1.1, 1.2 terkait dengan budaya, culture, itu semua nanti kita masukkan sehingga sasaran dari visi yang menjawab profil pelajar Pancasila itu bisa tercapai. Seperti itu kira-kira Bu Lisa. Oke, baik, siap Ibu. Nanti mungkin bisa dari 5 sekolah ini kita gabung jadi satu, kita simpulkan.
Izin ini saya menunjukkan visi pribadi yang sudah saya konsep karena berdasarkan rapor pendidikan sekolah kami. Halo Bu, apa suara saya? Tes, tes, tes. Minta maaf tadi sampai di mana? Saya baru masuk kembali. Tes, 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 tes. Isi misi kok. Iya, Ibu Elsie, tolong tuliskan Biru. saja di chat visi sekolahnya, Oh iya, atau kalau sudah ada visi pribadi juga boleh. sudah visi sekolah saja Bu. Tes, tes. Halo Bu Lisar, Bu Jenny, halo Bu Bulan, halo Bu Elsie. Iya, Bu Clara, saya dengar. Bagaimana?
Ibu Tina tidak masuk di sini ya. Tidak Iya, masuk Bu. ya? Tidak masuk lagi kayaknya. Iya. Baik, ini semua dari kita sudah menuliskan visi-visinya. Nah, kira-kira mungkin bisa kita satukan begitu? Bu, kayaknya Bu lampunya belum, Bu. Sudah bulan Oh, paling sudah. pertama. Tapi tadi sudah ini ya, keluar ya. Coba saya copy saja ya. Saya copy. Ibu Bulan punya. Mungkin. Sudah? Bu, selanjutnya kita tentukan salah satu visi kan, Bu. Iya. Kalau menurut saya karakternya si Bu. Kenapa? Karena mengingat saya melihat kayak anak-anak sekarang itu sudah mulai mengikut pengaruh dari luar, banyak sekali nilai-nilai yang sudah berkurang, kayak gitu Bu. Jadi perlu ditanamkan karakternya lagi, budi pekertinya lagi. Itu dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Kalau karakter mungkin bisa disatukan saja dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti mungkin ada kata-katanya siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila begitu. Mungkin Ibu Jenny bisa menyatukan ini semua, disimpulkan. Mungkin terwujudnya atau mewujudkan ya. Kalau menurut contoh di sini dia memakai kata mekan ini apa ya? Mewujudkan? Atau terwujudnya, mewujudkan kan? Kalau menurut contoh di sini dia pakai awan me dengan an. Mewujudkan lulusan atau seperti mewujudkan atau mendapatkan, nah begitu, mengembangkan, dia begitu. Dia punya awal. Iya. Prestasi berkualitas berbudaya, iman kepada Tuhan. Kalau iman dan takwa ini kan sudah masuk profil, jadi tidak usah dipakai lagi. Iya. Oh, berarti iman dong semua masuk di ini ya? Berkarakter profil pelajar Pancasila. Mewujudkan karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Coba dari Bu Clara boleh tuliskan di chatnya Ibu. Oke, Bu. Mewujudkan. Bu Jenny juga bisa menuliskan lagi di sini. Mewujudkan
Mewujudkan atau mengembangkan begitu. Eh, Mendapatkan mewujudkan menjadi bukan nggih. Bu Elsie. Oh my Halo, God. Iya, ada. Bu Elsie juga boleh menuliskan di chat. baik Bu. Oh my God, ini kenapa nih? Saya coba lihat. Ibu Uwan ada kirim. Mewujudkan siswa. Mewujudkan peserta didik. Gitu. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter, profil pelajar Pancasila dan oke. Selain profil pelajar Pancasila, apalagi yang kita sepakati? Ya karakter kan sudah di situ ya. Ya, tadi ada yang berwawasan global atau tidak ya? Oh, ini berbudaya, tuh masuk di. Sama sudah. Global itu masuk di profil pelajar. Oh iya ya. Tadi Bu Uwan punya menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan iman dan karakter. Ini ada WA kan? Mewujudkan peserta didik yang berkarakter, profil pelajar Pancasila dan membentuk apa gitu. Dan apa? Dan yang terakhir saja Bu, punyanya Ibu Lisa yang lingkungan apa Bu? Soalnya saya masuk ulang lagi jadi chatnya tadi. Kalau dari Ibu Wulan, Saya punya yang ini Bu. Saya ulang ya. dari Ibu Wulan ada yang mau ditambahkan? Bu, mungkin yang punyanya Ibu Sapa itu yang ada berdaya saing global itu kan penting juga ya. Berdaya saing global. Ada dari saya baca siapapun. Oh ini Ibu Punyanya Clara. saya. Ibu Clara. Oh iya. Berarti mewujudkan peserta didik yang berkarakter, profil pelajar Pancasila dan berdaya saing global. Atau? Oke. Itu dan membentuk pemimpin unggul. Kata-katanya Ibu Bu Ulan sih bisa. Membentuk Membentuk. generasi bangsa. Tadi yang Ibu punya
dan membentuk pribadi unggul yang dapat Nih, Ibu Elsie punya ini mewujudkan karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan membentuk pemimpin masa depan yang bertanggung jawab, adil, dan berkepribadian unggul. Dan membentuk pemimpin masa depan. Pemimpin masa depan. Masa depan yang apa tadi? Bertanggung jawab, Yang bertanggung jawab. adil, dan berkepribadian unggul. Oh ya, ini ada. Adil, hebat para profil pelajar Pancasila dan membentuk pemimpin masa depan yang adil dan adil. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan atau mengurangi. Masa depan yang pemimpin masa depan yang Bertanggung jawab, masa depan yang pemimpin masa depan yang bertanggung jawab, adil, dan berkepribadian unggul. biasanya visi ini harus panjang kok. Pendek sih. Setahunya saya singkat saja sih Bu, nanti Padat, singkat, dan jelas. Singkat, padat, Singkat. Rasanya juga sudah cukup sih. Kita kasih singkat ini kalimat lagi yang lebih singkat. Oh ini Ibu. Sabar ya. Kalau saya hanya menambahkan kayak mewujudkan karakter peserta didik yang sesuai profil pelajar Pancasila dan berdaya saing global. Begitu saja. Ibu Clara bisa tuliskan di chat. Kalau dari saya Bu, mewujudkan peserta didik yang unggul sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan berdaya saing global. Oh bagus. Bagaimana? Iya, Ibu sama dengan Ibu Clara tadi. Ya, bagaimana, sepakat Kak? Sepakat, pakai yang terakhir nih, mewakili. Tadi Yang terakhir, Yang terakhir ya. Oke, baik. Terakhir. Mewujudkan peserta didik yang unggul sesuai. Mewujudkan peserta didik yang unggul.
Oke. Ambil dari Bu Bulan punya ya. Ya, Baik, Bu Ulan. Baik, sekarang yang tugas kedua, membuat satu pernyataan prakarsa perubahan. Satu pernyataan prakarsa perubahan. ini rencana. Prakarsa. Teman-teman yang sudah buat mau apa? Yang mulai dari kiri itu, ya ada yang bisa bantu? Ini kita buat satu pertanyaan lagi, Bu. Ini Pernyataan, bukan pertanyaan. Oh, pernyataan bukan pertanyaan. Heeh. pernyataan prakarsa perubahan. Bu, mungkin saya punya itu adalah mengembangkan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mewujudkan tadi visi misinya kita. Ya, baik Ibu. Berarti mungkin dari saya mengembangkan, saya ambil yang saya punya tadi di atas itu, mengembangkan praktik pembelajaran yang memenuhi kebutuhan psikologi siswa untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan membentuk kebiasaan belajar yang baik. Ini apa aja? Dari Bu Elsie juga bagus. Bagaimana? Punyanya Ibu Ulan juga bagus tuh, Bu. Baru lihat. Siap. Siswa mencapai potensi maksimal.
Ternyata. Mungkin Bu, saya izin kalau digabung mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum dan praktik pembelajaran yang inovatif sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin seperti itu kalau digabung. Mempersiapkan. Hmm. Saya coba gabung ya, Bu. Deskripsinya dari potensial. Begini Kak Ibu, mungkin Iya Bu, saya sepakat dengan yang Ibu Lisa ini sudah rangkumkan antara punyanya Bu Ulang sama Bu Elsi. Potensi maksimal pada PMK sampai ini. kata maksimal ini bisa di Iya, saya aja. juga. Ya, pendobelan kata maksimal. Siapkan Kata setiap maksimal siswa potensi, karakter, dan prestasi yang maksimal dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila melalui praktik pembelajaran yang inovatif sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Gitu. Jadi maksimalnya pasti akhir. Apa? Iya Bu. Baik, Bu Jenny. Lanjut. Mempersiapkan ya. Oke. seperti ini Kak Ibu Jenny. Sudah pas ya Bu yang terakhir yang Ibu Lisa sudah Iya, rangkum. iya, Bu cukup. Wulan, bagaimana Bu Wulan? Pas. Sepakat Bu. Baik, kita catat ya, ini yang tugas nomor 2.
Ya baik, sekarang kita lanjut ke tugas nomor 3, yaitu merancang satu rencana perubahan sesuai alur Bagja lengkap menggunakan kanvas Bagja. Hmm. Teman-teman sudah download yang Pak Al kirim linknya tadi? Atau ada yang sempat keluar ya? Saya bagikan lagi ya. Saya belum. Saya sudah, Bu. Sudah bisa dibuka masing-masing? Oke, baik. Sekarang kita mulai dengan B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama ini bisa menggunakan kata apa dulu? Apa yang harus saya lakukan atau apa apa yang harus saya lakukan dalam mempersiapkan ini ya, kata-kata ini semua? Iya. Melihat apa? Oh iya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus Saya lakukan saya dalam mewujud yang tadi, visi tadi. dalam Apa tindakan yang dapat saya lakukan untuk ini? ini berdasarkan visi atau berdasarkan Visi, prakarsa visi. perubahan tadi? Visi ini. Oh, saya pikir berdasarkan prakarsa. Prakarsa perubahan, Bu. Saya juga pikirnya gitu. Dari prakarsa perubahan kah? Iya, soalnya di sini Bagjanya prakarsa perubahan. Gitu. Ini saya juga belum mempelajari modul secara sampai habis jadi. Ternyata. Soalnya kalau di contoh ini kan saya print juga. Iya, Ya. Bu. Yang dicontoh itu justru buatnya sesuai visi. Tapi kalau di ini tadi katanya kan berdasarkan prakarsa perubahan. Iya. Kalau saya tidak salah dengar ya, Bu, tadi. Iya. Oke. Tidak apa-apa, kita lanjut. Oke. Berarti apa yang harus saya Bu, persiapkan? izin Bu. Kan Iya. prakarsa itu kan turunan dari visi. Sehingga yang Bagja ini adalah hal-hal teknis yang harus kita lakukan untuk mencapai pernyataan itu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tadi kan tulisnya di situ mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi karakter dan prestasi yang maksimal, maka mungkin pertanyaan pertama adalah apa yang harus saya lakukan agar mampu mewujudkan itu yang sesuai yang kita tulis itu tadi, potensi karakter prestasi maksimal. Berarti prakarsa. Dan praktik pembelajaran yang inovatif itu teknisnya seperti apa, itu yang kita jabarkan di sini. Seperti itu yang saya pahami. Oke, Bu, mungkin dari saya kayak apa tindakan saya hanya melengkapi apa yang sudah Ibu ulang.
katakan, mungkin apa tindakan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan potensi, terus karakter dengan apalagi ya tadi, prestasi peserta didik tadi melalui kegiatan apa nih, pembelajaran yang inovatif. Apa dulu? Ini ada pertanyaan satu lagi. Gimana hapus ya? Jadi Bu, saya izin Iya. Bu. Jadi kalau pertanyaan ini adalah terusan dari prakarsa tadi, berarti apa yang harus saya lakukan agar mampu mempersiapkan itu semua. Nah, tindak lanjutnya adalah yang pertama, misalnya kita bisa melakukan pembelajaran yang bervariasi dan inovatif sesuai dengan visi dan juga prakarsa yang kita sampaikan. Kemudian kalau karakter itu kan berbicara tentang pembiasaan positif, maka tindak lanjut dari itu adalah melakukan pembiasaan yang positif. Kemudian karena di sana ada kodrat Saman, tantangan Saman pembelajaran abad 21, maka menerapkan pembelajaran berbasis IT itu juga penting. Itu seperti itu pertanyaan dan juga tindak lanjutnya itu. Iya. Bu Clara tadi bisa bantu tulis. Jadi untuk yang B ini mungkin pertanyaannya baru satu saja dulu ya. Apa tadi ya? Iya. Apa tindakan? Saya ada ketik di situ, bisa lihat nggak teman-teman? Terlalu kecil? Oh. Oh iya, ya Allah.
Masih besar yang mana nih? Hmm. Tindakan. Ya, sudah ya. Lihat. Turun tindakan ya. Tindakan atau penyelidikan. Mencari informasi. Eh, Atau mengajak kepala sekolah untuk bertukar pikiran. Itu gimana? Kalau saya untuk tindakan atau penyelidikan ini, kalau bisa salah satunya pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Itu untuk mencapai potensi dari anak didik tersebut. Tindakannya bagaimana Bu Jenny? Saya klik apa di chat. Kalau dari saya, pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Terus tadi dari Ibu Bulan ada tambahkan pembiasaan positif dan pembelajaran berbasis IT, kalau tidak salah. Pembiasaan positif. Mungkin kalau menurut saya itu tindakan nyatanya dulu ya. Sebelum ke situ tuh apa dulu gitu. Oke, saya lihat contohnya. Soalnya kalau saya baca contohnya di sini belum langsung ke sana. Mencari informasi, seperti kalau yang dicontoh. Iya. Apa?
Dia mencari informasi, bisa mengajak kepala sekolah untuk bertukar pikiran, membaca literatur dulu, Oh, kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas anak di kelas gitu, atau bisa berkonsultasi ya, gitu. seperti di contoh ini ya. Heeh. Oke. Hmm. Kalau Ibu Put tadi apa? Mencari informasi atau literatur Iya, tentang apa? Boleh. tentang ini cara mencapai potensi ini Oh, melalui buku, jurnal gitu. Nah, ya. Ya, dari Bu Clara mengumpulkan informasi, cara, atau kegiatan apa saja yang dapat dilakukan. Ibu Elsie punya membentuk sebuah tim kerja atau kelompok yang terdiri dari para pemangku kepentingan. Boleh, tindakannya itu boleh lebih dari satu. Jadi kita ambil 2 dulu ya. Mengumpulkan informasi lalu mengajak atau ya membentuk sebuah tim kerja, ini kolaborasi ya, Bu Elsie? Ya, Bu Lisa. Kolaborasi. Ya, nih ada banyak, nggak tahu saya su. Pas su. Oh, Ibu Clara mungkin bisa ditambahkan mengumpulkan informasinya ini melalui apa? Dari mana?
Dari media sosial kah? Dari buku kah? Minta maaf ini sudah di A atau masih di B? Masih di A, Ibu. Oh, Mengumpulkan informasi. bisa. Izin saya singkat begini saja ya. Ibu Clara nanti minta tolong tulis yang lengkapnya bisa, Bu? Bantu. Oke. Baik, terima kasih Bu Clara. Sekarang kita lanjut yang kedua yaitu A, ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan atau aset, potensi atau peluang lewat kegiatan penyelidikan. Mengidentifikasi atau mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada. Menemukan inti positif, tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei atau kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak, multi unsur. Baik, jadi pertanyaannya bisa dimulai dari siapakah, bagaimana, atau situasinya, keterampilan. Awali pertanyaannya menggunakan kata itu. Terlalu keluar dari konteks mungkin.
Mungkin coba pertanyaan dari saya, siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman? Pernah, apa ya, pernah menjalankan praktik pembelajaran yang inovatif? Pusing. Nah, kalau sudah tahu siapa, Maksudnya ini pertanyaan iya Bu, kita ambil pelajaran toh, akan ambil pelajaran. Jadi kita menemukan susah nyambung. kita ATM aja Bu, ikutin yang contoh dari LMS itu. Untuk ambil pelajaran itu dia punya pertanyaan siapa, kita apa saja dari situasi, dari keterampilan. Jadi suara putus-putus kok. Atau Nanti saya yang jaringan parah ini. iya, nanti tindakan nyatanya kita bisa mencari contoh di PMM. Kan tidak mesti harus kita toh yang punya pengalaman. Kalau kita belum punya pengalaman bisa lihat di Iya. pengalaman praktik baik dari teman-teman lain. Saya bagaimana tindakan yang akan ini. Susah lagi pertanyaannya. Bu Elsie, mungkin karena kalau pertanyaan yang ambil pelajaran kan kita buat pertanyaan supaya kita bisa menemukan kekuatan atau aset dari sekolah. Makanya tadi siapa? Kalau ada berarti itu potensi kita kan. Iya. Apakah ini harus diambil dari sekolah atau bisa juga dari ahli-ahli begitu contohnya? Iya. Bisa dari lain, bisa. Karena kan dia berlanjut dari siapa Iya, terus bagaimana, aktivitas apa saja, situasi dan iya. keterampilannya juga. Situasinya, keterampilannya bagaimana. Ya. Setelah kita menemukan siapa orangnya itu yang bisa kita contoh itu, baru bisa lanjutkan. Waktu diskusinya sisa 10 menit berapa fasil tuh. Aduh Tuhan, ini baru nomor 2 sisa 10 menit. Kita lanjut sendiri. Sudah ikut kita ATM aja ya. Amati tiru baru modifikasi Sepertinya kan. begitu. Nah, kita ikut aja sih. Jadi siapakah di sekolah kita, pokoknya dari teman-teman kita yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang inovatif sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Baru aktivitas apa saja yang menurut anak-anak membuat mereka merasa lebih apa ya? Lebih kreatif kan? Lalu situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan potensi karakter dan apa tadi? Potensi karakter dan
Prestasi. 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 Terakhir keterampilannya. Nah, kalau keterampilan ini diri kita sendiri. Kalau beri contoh keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan potensi, karakter, dan prestasi siswa. Begitu Kak, bagaimana? Iya, begitu Ibu. Sekarang pertanyaannya ini. Nah, tindakan nyatanya nanti baru kita mencari contoh nyata. Bisa lewat PMM, mungkin kalau misalnya dari sekolah kita memang belum ada, mungkin dari sekolah lain atau praktik baik yang di PMM itu. Ibu Elsie bagaimana? Ibu Jenny? Ibu Ulan mungkin masih sibuk. Izin kalau mungkin kalau kita sudah habis waktunya kita bisa lanjut Kak. Kurang tahu nih Ibu. Kita link sendiri. Kita buat sendiri enggak apa-apa. Mungkin walaupun sudah selesai Bu Lisa, kita tetap diskusi saja dengan kita misalnya voice note atau apa kan banyak cara kita bisa terus diskusi. Iya, betul. Kita juga bisa video call Atau lewat Ya, Ibu grup Ulan. WA. Kita sudah sampai ini sih, yang ketiga ya. Iya. Sekarang sudah gali mimpi. Nah, diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Jadi kita mulai membayangkan gitu, Iya. kan kira-kira apa yang bisa kita mulai. Membayangkan kebiasaan-kebiasaan. Ya, kebiasaan-kebiasaan baru, kebiasaan-kebiasaan baik.
Sudah dibayangkan kira-kira kita mau mulai dari mana kebiasaan-kebiasaan baru yang akan kita jalankan nanti itu? Nah, kalau sudah mulai bisa dibayangkan, lalu bagaimana perasaan kita ketika kita sudah mulai ada kebiasaan baru itu? Pertanyaan lumayan. Bisa. Tadi pertanyaan cukup 2 saja ya? Untuk yang gali mimpi ini, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang bisa kita bayangkan akan terjadi gitu? Sudah? Iya. Lalu yang kedua bagaimana perasaannya? Perasaan kita. Nah, Perasaan pasti senang. Kalau senang sih, kalau saya sih kayaknya belum terlalu senang ya. Lalu tindakan nyatanya, tindakan yang perlu dilakukan. Tindakan. Kita membuat daftar atau list begitu. Lumayan. Membuat daftar keterampilan baru.
Mungkin ada yang bisa menambahkan? Atau membuat narasi saat mencapai potensi karakter dan prestasi yang maksimal. Mencapai. Tes. Bu, Halo kelompok 1, Halo Pak Al. Lisa, Ya, sama teman-teman semua. Waktu diskusi telah selesai ya, mohon maaf. Silakan kembali ke ruang utama. Terima kasih. oke baik teman-teman, kita lanjut lagi ya. Iya, Save dulu. saking kerasnya berpikir. tes. Bu, suara saya kedengaran? Halo, tes. Dengar. Aduh, puji Tuhan. Astaga. Akhirnya setelah sekian purnama, Bu. Ini Bu, ini tadi Ibu bilang daftar apa? Pertanyaannya bilang apa, Bu? Saya kayaknya tadi chat, Bu, tapi sudah saya masuk ulang lagi, jadi saya sudah lupa apa yang saya kasih masuk tadi.